Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mukaromah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sekolah Dasar Negeri 3 Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL di kelas 5 SD pada materi ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu. Kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Iya, jadi kalau misalkan ada seseorang yang mengucapkan salam, maka kita harus menjawabnya. Nah, itu ya. Kemudian, apa kabar hari ini? Baik. Baik, semangat? Sudah makan? Sama apa makannya? Disuapin nggak? Ya, harus makan sendiri ya, belajar makan sendiri, jangan sampai sudah kelas 5 kita masih disuapin. Habis makannya dicuci nggak piringnya? Dicuci, benar. Dicuci ya, belajar mencuci. Kemudian kalian sudah menemukan kebahagiaan hari ini? Benar, bahagia. Ada yang sedih nggak hari ini? Nggak ada ya, semuanya semangat, semuanya bahagia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Langsung kita ke Asmaul Husna saja ya. Mana ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mumin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliku, ya Bari, ya Musawir, ya Ghaffar, ya Qaharu, ya Wahab, ya Razaku, ya Fatah, ya Alimu, ya Qabid. Nah, sekarang kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Shadaqallahul adzim. Oke, Ibu absen dulu ya. Siap, yang hadir angkat tangan bilang hadir. Mau hadir, mau siap, bebas ya, kata-kata penyemangat ya. Askia. Kemudian Ahdan. Oke, absen sudah, semuanya hadir. Sehat ya semuanya ya? Sehat. Kemudian minggu kemarin kita belajar apa? Tentang apa? Minggu kemarin, maaf, Ibu salah ya. Minggu kemarin belajar apa? Tentang saling menyayangi antar teman. Kalian sayang gak sama teman kalian? Coba tunjuk teman yang paling kalian sayang. Tunjuk deh, satu aja. Tunjuk teman yang paling disayang. Ajril, teman yang paling disayang siapa Ajril? Siapa? Ardi sayang gak sama Ajril? Kalau Ajril kena pukul sama orang lain, Ardi marah nggak? Enggak.
setidaknya Adi memang tidak marah, tapi ada rasa kasihan. Nah, saling menyayangi antar teman. Kemudian ibu tanya lagi, misalkan Hafidah sayang nggak sama Zahra? Sayang nggak? Malu ya, malu. Kenapa? Karena rata-rata kita sayang sama teman tuh kita nggak bisa mengungkapkan rasa sayang. Contoh, Nova, saya sayang sama kamu, kata Revante, kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin gitu. Tapi intinya harus saling menyayangi dengan cara apa? Contoh, menghargai pendapatnya, tidak bullying. Masih ada yang bullying di sini? Mungkin bullying yang sampai tampar-tamparan tidak ada ya, tapi ingat, menyakiti hati teman pun termasuk bullying. Dihindari ya, dihindari hal-hal seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nah kita akan mempelajari tentang ini nih. Nanti kalian itu harus bisa mendeskripsikan pengertian ibadah haji. Kemudian peserta didik ataupun kalian itu mampu menyebutkan syarat wajib haji, karena materi kita berpindah ke materi selanjutnya. Kemarin sudah sumatif, kemudian sudah membahas, nilainya sudah ada tentang bab kemarin. Sekarang kita pindah bab yang selanjutnya, yaitu tentang ibadah haji. Nah, sebelum itu lihat deh ke depan. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa? Apa? Ka'bah. Jadi kita itu akan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji itu tidak bisa lepas dari yang namanya umroh. Jadi nanti ada keterkaitan antara ibadah haji dan ibadah umroh. Ibadah haji, rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam keberapa? Kelima. Iya. Nah, kita akan mempelajari tentang ibadah haji. Sebelum itu, ini silakan bukunya, satu kelompoknya berapa ya? 3 deh. Buka di halaman 137. Apa itu ibadah haji? Anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan ya, ibadah haji itu berasal dari bahasa Arab. Hal itu pengertiannya ada di halaman 138. Ada di halaman 138. Nah, haji itu berasal dari bahasa Arab, yaitu, lihat ke depan, ini apa? Haja yang berarti berziarah. Jadi bisa disimpulkan bahwa ibadah haji itu menziarahi atau mengunjungi Baitullah dan daerah sekitarnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan atau sesuai dengan syariat Islam. Jadi ari haji teh ziarah nepangan, lamun saur bahasa Sunda nama berkunjung. Haji itu berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan melaksanakan serangkaian ibadah sesuai syariat Islam. Itu pengertian haji. Selanjutnya, apakah setiap orang wajib melaksanakan haji? Ya, jawabannya tidak. Tidak semua orang wajib melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji itu ada syarat-syaratnya. Syarat wajib haji. Nah, di sini jelas ya bahwa syarat wajib haji itu rangkaian syarat yang harus dipenuhi yang menjadikan seseorang itu wajib melaksanakan ibadah haji. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Syarat wajib haji itu ada 25 dibagi 5 berapa? Nah, syarat wajib haji itu ada 5. Apa sajakah itu? Nah, syarat haji yang pertama itu adalah apa ini? Kayak lagi apa ini? Beragama Islam. Di Mekah itu ada yang namanya tanah haram. Tanah haram maksudnya tanah yang diharamkan yang bagi yang bukan umat muslim. Yang pertama itu wajib beragama Islam. Yang kedua adalah apa itu balik? Coba. Balik itu secara bahasa apa?
Dewasa. Dewasa, kalau ciri-ciri balik ini ya, kita kembali lagi ke pelajaran kelas 4. Ciri-ciri balik ada berapa? 3. Yang pertama, usia 15 tahun. 2, ihtilam. Ketiga, untuk perempuan haid. Nah, itu ya, balik itu dewasa dan mukallaf. Mukallaf itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, syarat wajib haji yang ketiga itu berakal. Kenapa yang mau beribadah haji harus orang yang berakal? Kalau misalkan orang yang kurang 1 on itu ya, suka ada yang hafal Al-Quran enggak? Kalau kalian lihat di TikTok atau misalkan lihat di Instagram, ada ya? Ada yang suka sholat pinggir jalan nggak, orang yang gitu, yang orang gila? Ada. Mereka tahu mereka beragama Islam, tapi mereka berakal nggak? Kenapa disebut tidak berakal? Karena apa? Karena dia kemana-mana bau pesing. Tahu pesing? Tahu. Kedua, tidak menutup aurat. Wajib haji nggak dia? Ya tidak. Walaupun dia di jalannya suka sholat, dia tahu dia beragama Islam, dia hafal Al-Quran misalkan 30 juz, ataupun minimalnya dia hafal juz amma ya juz 30, tapi ketika dia tidak berakal, dia tidak wajib ibadah haji. Kalaupun ada miliarder ya misalkan, nah itu orang gila tapi dia hafal Al-Quran 30 juz, aku mau naikkan haji dia ah. Kalaupun ada seorang miliarder yang menghajikan dia, hajinya ya tetap tidak sah lah ya. Kenapa? Karena dia tidak berakal, tidak wajib haji juga. Kemudian selanjutnya, syarat wajib haji yang keempat itu adalah merdeka. Bukan merdeka dari perang, bukan merdeka setelah penjajahan, tapi maksudnya merdeka di sini adalah dia bukan budak. Tahu budak? Hamba sahaya. Contohnya Bilal bin Rabah, dia adalah seorang budak, tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Hukumnya itu jadi sunnah. Zaman sekarang ada budak nggak di Indonesia? Tidak ada ya. Kalau di Arab ada nggak budak? Tidak ada. Setelah Islam ada ya. Setelah Islam ada itu tidak ada perbudakan. Ibu, kalau pembantu itu budak bukan? Bukan. Pembantu itu tidak dijual, tapi digaji. Ya, itu tidak. Jadi beda antara budak dan asisten rumah tangga. Sekarang itu tidak ada budak. Ya, tidak ada. Itu tentang budak. Dan yang kelima adalah syarat wajib haji itu mampu. Manis tato'a ilaihi sabila, orang yang mampu di jalannya. Mampu apanya? 1, fisiknya. Fisiknya harus sehat. Nah, kemudian mampu yang kedua, mampu apa ini? Wah, Indonesia ke Mekah jauh tidak? Tidak, di pertama ya. Di pertama tidak, hanya satu jengkal. Kalau di peta, kalau aslinya jauh itu sampai 9 jam dalam pesawat. Terus ongkos pesawat berapa sekarang? Wah, yang tahun kemarin itu ya, ibadah haji itu ongkosnya itu 70 juta. 1 orang 70 juta. 2 orang 140 juta. Jadi biaya haji itu mahal. Orang yang tidak punya uang tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang maksudnya di sini tuh mampu. Kemudian nih. Nah, lihat. Sanggup mendapatkan perbekalan selama di Mekah ataupun selama melaksanakan ibadah haji. Dan uang yang 70 juta itu ya, belum sama jajan kita. Belum sama biaya ini itunya. Ya, itu. Jadi sekali lagi, syarat wajib haji ada berapa?
Satu, dua, tiga, empat, merdeka, lima, mampu. Ya, oke, sekarang ditulis dulu. Nah, kemudian sebelum kita ke problem ya, sebelum kita ke masalah, kita nyanyi dulu. Nah, siap. Loncatkan. Aku mau ke Makkah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca tauhiyah dan wukuf di Arafah. Nah, sekarang kita masuk ke kerja kelompok. Nah, ini nanti ibu bagikan satu kertas yang isinya masalah. Ya, isinya masalah. Kalau ada masalah harus dipecahkan, harus diselesaikan. Masalah itu cepat selesai kalau kita bermusyawarah. Jadi kalian dengan teman ya, dengan teman bermusyawarah bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Masalah yang pertama adalah banyak hal atau banyak umat Islam yang memilih niat untuk berhaji tapi terkendala oleh kondisi ekonomi atau mahalnya biaya haji seperti yang tadi Ibu sebutkan, satu orang itu sampai 70 juta. Kemudian masalah yang kedua itu banyak calon jamaah haji yang memiliki keterbatasan fisik, usia lanjut atau penyakit kronis. Coba sekarang kalau daftarnya haji sekarang berarti kita harus menunggu sampai 20 sampai 30 tahun. Kalau daftarnya 70 tahun berarti berangkatnya 90 tahun. Kemudian masalah yang ketiga itu antrian haji yang panjang. Nah, tadi yang seperti Ibu sebutkan. Dan kebijakan kuota haji membuat sebagian umat Islam harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. Permasalahannya, apakah hambatan administratif mempengaruhi syarat wajib haji? Nah, itu bagaimana menurut kalian ya? Siap, Ibu bagikan satu-satu. Kalian tulis solusinya di buku ya, tulis solusinya. Oke, sekarang kelompok berapa dulu angkat tangan? Kelompok 4 dulu deh. Kelompok 4 dulu angkat tangan. Nah, tadi Zahra angkat tangan. Perhatikan ya. Di sini ke depan anak-anak dengerin. Kelompok 4, masalahnya apa? Masalahnya yang keras dong. Banyak umat Islam yang memilih untuk berhaji tapi terkendala oleh kondisi ekonomi atau mahalnya biaya haji. Bagaimana solusinya? Solusinya menabung secara bertahap atau tabungan haji. Solusi praktis membuka tabungan khusus haji di bank syariah yang telah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Tabungan ini membantu umat Islam menabung secara bertahap hingga mencapai biaya minimal pendaftaran haji atau setoran awal. 2. Berusaha mencari rezeki tambahan. Contoh usaha mencari pekerjaan sampingan, membuka usaha kecil-kecilan atau investasi sederhana yang halal. Oke, jadi masalahnya itu yang pertama itu
katanya tidak ada terkendala ekonomi. Solusi yang ditawarkan oleh kelompok 4 itu adalah dengan menabung, kemudian mencari pekerjaan tambahan, kemudian menabungnya di bank apa? Di bank syariah. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita ke sumatif. Ini berapa orang? Tolong dibantu ya, Ardi, tolong dibantu dibagikan. Atau sama siapa? Boleh deh sama Gifari. Gifari kelompok ini sama kelompok ini, Ibu kelompok ini. Bantu Ibu ya. 2, 3. Berapa orang ini? 6 orang ya? 1, 2. Kasih nama ya. Oke, sudah. Nilai sumatifnya nanti Ibu periksa minggu depan. Ibu kasih tahu siapa yang remedial dan siapa yang pengayaan. Sekali lagi, minggu depan kita akan belajar tentang rukun haji ya. Minggu depan kita akan belajar tentang rukun haji. Dipersiapkan lagi fisiknya, jangan sampai sakit, jangan makan makanan pedas, minuman yang terlalu dingin, dan tidak hujanan. Silahkan dibereskan bukunya. Silakan bukunya dibereskan, buku paketnya disimpan lagi di depan sama ketua kelompoknya saja. Ya, dirapihkan di depan sama ketua kelompok atau perwakilan aja deh, 1 orang aja ke depan. Oke, cepat. Ya, duduk. Duduk yang rapi. Gak apa-apa, ambil aja. Duduk yang rapi. Kita ulangi lagi pembelajaran kita hari ini. Kita tadi mempelajari tentang pengertian haji. Pengertian haji adalah apa? Haji berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Syarat wajib haji ada berapa? Yang pertama, kedua, 3, 4, 5. Oke, ada 5 syarat wajib haji. Diulangi lagi, dibaca lagi, nanti Ibu share link YouTube untuk kalian belajar atau kalian pelajari di rumah. Nanti Ibu share linknya lewat grup kelas ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa kembali minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.